Pemirsa Hot Room, tibalah kita ke segmen terakhir, segmen kesimpulan. Pertama saya akan tanyakan kepada Ibu Andi, tolong kurang dari 1 menit. Bagaimana caranya agar draft RUU TPKS ini cepat dituntaskan dan apakah memang mendesak? Baik, kita harus paham bahwa Indonesia saat ini darurat kekerasan seksual. Bukan karena pelaporannya meningkat saja, tetapi daya dan kapasitas untuk menanganinya itu tidak dapat mengejar jumlah pelaporannya. RUU TPKS ini genting untuk bisa memastikan korban mendapatkan dukungan yang ia butuhkan untuk bisa mengakses keadilan dan pemulihan. Jadi jangan ditunda lagi, jangan disandera dengan RUU yang lain-lain. Segera pastikan proses pembahasan bisa kita lakukan dengan pemikiran yang bernas. Menurut Ibu, undang-undangnya yang kurang atau orang lembaganya yang kurang melaksanakan tugasnya? Tadi kata Ibu Retno tadi Kementerian Agama kurang berfungsi. Bukan, ini kita lihat pada banyak layer, Bang. Jadi memang ada jurang hukum yang harus diisi. Soal definisinya, soal hukum acara pidana yang harus diubah, soal memastikan siapa yang akan melakukan dukungan pada korban. Bagaimana mengoptimalkan pencegahan, siapa yang akan melakukan fungsi-fungsi pengawasan yang harus kita kuatkan kapasitasnya. Ini semua adalah 6 elemen kunci yang harus ada di dalam rancangan undang-undang. Jadi diawali dengan undang-undangnya dulu? Betul sekali. Oke Pak Cipta, perlu nggak? Saya tidak bisa jawab langsung tentang RUU TPKS karena saya belum pernah lihat. Ya. Tapi saya hanya menginginkan bahwa semua stakeholder di Indonesia ini betul-betul menaruh perhatian yang maha serius. Saya setuju dengan Ibu Andi ini, kita sudah masuk ke situasi darurat dekadensi moral. Bangsa ini akan hancur kalau makin turun. Termasuk juga lihat pelacuran online. Apa? Pelacuran online. Emang Bapak juga mengamati? Online, oh saya nggak amatin terus. Oke. Iya, ini makin gila sekali. Makin gila sekali. Nah, ini mesti digebrak habis-habisan. Harus ada cara bagaimana, apakah dengan undang-undang ini, ya syukur, alhamdulillah. Tapi jangan lagi dengan sikap, they don't care. Bisa tenggelam Pak, kapal kita ini Pak. Jangan main-main Pak. Betul-betul Pak. Moral adalah nomor 1 menurut para filsafat. Itu nomor 1 Pak. Terima kasih Pak Cipta. Pak Manajer Nasution, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, apa kesimpulannya? Undang-undangnya ini perlu nggak segera RUU-nya ini? Pertama, kita mendorong kepada para pembuat undang-undang tentu, ya, DPR dan pemerintah untuk mendiskusikan dengan cepat segera beberapa substansi yang harus disepakati. Ya. Yang kedua, LPSK tentu fokus pada pemenuhan hak saksi dan korban. Karena itu, kita ingin nitip nih ke Mas Farhan dan kawan-kawan di Balek atau di Pansel, Pansus, Balek dan Panja. Panja dan Balek. Pertama soal tadi Mas Farhan, kalau bisa pemenuhan hak ini jangan sampai ke penyidikan lah, penyelidikan sudah bisa kita penuhi. Nah yang kedua, soal hak korban tadi untuk victim in fact statement itu penting supaya korban punya. Yang ketiga soal restitusi Mas, mohon dijelaskan di situ supaya karena ya mandat undang-undang yang ada sekarang kan kewenangan menghitung restitusi dan kompensasi itu ada di LPSK, karena itu mohon nanti dicantumkan di situ Mas supaya kita punya, sehingga korban itu kemudian punya punya hak yang bisa kita penuhi. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Ibu Retno, ya. Lembaga Komisioner Perlindungan Anak, draft undang RUU TPKS ini perlu sekali nggak? Perlu, meskipun undang-undang perlindungan anak tadi lex spesialis, namun tetap untuk melindungi, kepedulian untuk melindungi anak-anak dan perempuan, ya ini diperlukan. Diperlukan. Oke, terima kasih. Farhan. Siapa? Wakil rakyat yang sudah makmur dari uang rakyat, uang pajak rakyat. Baik. Bagaimana, di mana tanggung jawab saudara? Apakah RUU ini perlu segera dituntaskan? Sangat perlu, dan kami menyadari kami belum berhasil. Ya. Kami malu sekali karena kami masih gagal untuk mengesahkannya pada tahun ini. Ya. Karena begitu banyak perdebatan, begitu banyak kompromi politik yang harus dilakukan. Jadi kapan? Kapan? When? 2022 harus sudah selesai. 2022 Desember masih 1 tahun lagi. Iya.
kita pengennya 22 Desember sebagai hadiah untuk Hari Ibu Nasional. Tetapi kami tahu kami gagal. Kami akan berjuang terus. Masukan dari Abang, dari Pak Menegar, dari Ibu Retno, Bu Andi, Prof Cipta, serta pemirsa semuanya akan jadi motivasi kami untuk menggolkan rancangan undang-undang TPKS ini. 280 juta. Siap. 280 juta penduduk Indonesia menunggu komitmen Bapak, termasuk saya salah satu pembayar pajak yang patuh. Terima kasih, Bang. Siap, laksanakan. Oke. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah begitu gigih memberikan masukan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada para adik-adik saya mahasiswa Yarsi ya, Fakultas Hukum ya. Jangan lupa nonton tiap hari Rabu jam 9.30 hanya di Metro TV. Metro TV.